Petugas gabungan terus melakukan pencarian para korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dengan menelusuri aliran sungai Aek Garoga sejauh 7 km. Evakuasi para korban berlangsung dramatis karena petugas harus menyeberangi arus sungai yang deras. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang. Hingga Minggu siang, Puskesmas Batang Toru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Sampai saat ini korban sudah mencapai 40 orang ya, yang belum bisa dievakuasi ada kira-kira 7 orang. Berapa, Bu? 7 orang. Untuk korban luka sendiri, Bu? Yang luka-luka? Iya. Kalau diperkirakan di sini dengan di posko-posko yang ada pengungsi ya, berkisar kira-kira 400 lebih kurang 400. Untuk di puskesmas sendiri ada berapa orang? 186 ya. Kami ini butuh beberapa kantong mayat lah. Nanti kan ada lagi mayat yang berdatangan, kami butuh lah untuk tempat jenazah. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar mempercepat proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi perempuan dan anak-anak korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR menempuh tumpukan material longsor dan membujuk warga agar mau pindah ke pengungsian. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi warga korban longsor di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Evakuasi kali ini difokuskan terhadap perempuan dan anak-anak yang terjebak di rumah mereka. Petugas harus membujuk mereka agar mau mengungsi karena masih ada warga yang memilih tetap bertahan dengan alasan menjaga ternak dan harta benda. Padahal petugas telah mengingatkan adanya potensi banjir dan longsor susulan. Polri kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui airdrop menggunakan helikopter. Bantuan dijatuhkan di 3 lokasi yang masih terisolasi akibat banjir. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter. Dalam kesempatan itu, Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara disiapkan maksimal untuk memastikan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Polri menegaskan pendistribusian akan terus berlangsung, baik melalui udara maupun jalur alternatif lainnya, hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh. Menggunakan helikopter, pengiriman bantuan ini dilakukan di 3 lokasi terdampak banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan dengan menerjunkan helikopter melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pengiriman bantuan logistik ini dilakukan sebanyak 3 kali di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Benar Meriah, dan Aceh Tengah. Total bantuan yang dikirim mencapai 27 ton. Proses pengiriman dari jalur udara ini dilakukan untuk percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kota Sibolga dan wilayah Tapanuli Tengah mengalami krisis air bersih pasca bencana banjir dan longsor. Ratusan warga terpaksa memburu air di tepi jalan raya di kawasan Sibolga. Usai pasca dilanda bencana, warga di kota Sibolga, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Air bersih saat ini menjadi kebutuhan paling mendesak karena air di permukiman mereka belum mengalir normal. Udah berapa hari Pak ngambil air bersih di sini? Seminggu lah. Seminggu ya? Iya. Apa harapannya Pak? Kalau bisa air apa? Sampaikan Pak. Maksudnya tuh biar lancar air ini. Ya, biar aman Pak ya. Pemerintah Kota Sibolga, TNI, Polri, dan pihak terkait masih berupaya menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik darurat. Namun ketersediaan belum mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat. Petugas di lapangan terus mengimbau warga agar mengantri secara tertib dan bergilir saat pengisian air dari pancuran umum guna mencegah kerumunan tidak terkendali. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Ainis melaporkan. Pemiliknya, sejumlah tempat usaha dan mobil di kawasan PIK Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran melanda tempat usaha dan satu unit minibus di Jalan Borobudur Raya, Perkampungan Industri Kecil Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Api berkobar dengan cepat dan menghanguskan hampir seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 7 mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi. Namun banyaknya material yang mudah terbakar, api baru dapat dipadamkan setelah hampir 1 jam. Sumber air juga cepat dekat, jadi penyedotan sangat cepat dapat. Tidak ada korban kan? Alhamdulillah tidak ada, ya tidak ada korban. Personil yang diturunkan Personel yang dikurunkan hanya dari sektor Cakung aja nih, kurang lebih ya kalau 5 pos kurang lebih 40 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian gudang dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, polisi meringkus 2 pelaku sindikat curanmor bersenjata api yang beraksi di Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku sebelumnya beraksi di toko hewan peliharaan namun gagal karena terpergok korban. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor beraksi di kawasan Depok, Jawa Barat. Aksi para pelaku gagal karena diketahui korbannya, namun para pelaku lolos karena menodongkan senjata api. Anggota Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima laporan meringkus kedua pelaku di lokasi persembunyiannya di wilayah Banjaran Pucung, Tapos, Depok, Jawa Barat. Petugas turut menyita sebuah senjata api rakitan beserta 3 peluru yang didapat dari daerah Lampung. Nyolo ya? Ya? Oke. Dapat dari mana itu? Hah? Beli di mana? Lampung. Yuk, pencet. Iya. Saat digelandang keluar dari persembunyiannya, kedua pelaku terpaksa harus berjalan loncat karena petugas memborgol keduanya di bagian kaki agar tak mudah kabur. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan serta kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 2 pelaku pembobolan rumah saat sedang asyik nongkrong di Bangkalan, Jawa Timur. Penangkapan pelaku merupakan hasil pengembangan penangkapan tersangka lain yang sudah ditangkap sebelumnya. Ayo, maju. Datang, Mbak.
Penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan ini terjadi di sebuah gardu pinggir jalan di Batah Timur, Bangkalan, Jawa Timur. Kedua pelaku yang sempat kaget tak berkutik saat tiba-tiba disergap polisi. Setelah diinterogasi, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Bangkalan. Menurut polisi, penangkapan dilakukan berdasarkan keterangan satu pelaku lainnya yang sudah ditangkap sebelumnya. Ketiganya dilaporkan atas pembobolan sebuah rumah yang sedang ditinggal pergi pemiliknya. Modus operandi para tersangka ini dengan cara masuk ke dalam rumah korban dengan mencongkel jendela, kemudian mengambil barang-barang milik korban yang ada di rumah, antara lain 1 unit speaker, kemudian blender, dan sepeda motor. Atas perbuatannya, ketiga pelaku diancam dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat meringkus 2 perampok sadis kelompok Lampung. Mereka mencekoki korban dengan miras oplosan hingga tewas dan merampas harta berharga korban. Mana lagi barang-barangnya? Mana barang-barangnya? Jangan sampai 2 kali kami kesini, Win. Tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon menangkap 2 perampok sadis di daerah Lampung. 2 pelaku merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Mayat perempuan. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis dengan cara mencekokinya dengan minuman keras yang dioplos pada 7 November lalu. Pelaku menggasak harta benda korban berupa emas, uang, kemudian membuang jasad di semak-semak daerah Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mengincar secara acak dengan sasaran perempuan atau emak-emak. Dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan, pelaku kemudian melumpuhkan korban di dalam mobil dan memaksanya menenggak miras oplosan hingga tewas. Menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian, ya, sehingga korban bersedia diajak oleh para pelaku dan ikut masuk ke dalam mobil milik yang dibawa oleh para pelaku. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minuman keras jenis ciu. Polisi masih memburu 1 DPO lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Sedangkan pelaku yang ditangkap dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Seorang kepala kantor pos cabang Takalar, Sulawesi Selatan menderita luka bacok setelah diduga dirampok oleh karyawannya. Polisi berhasil menangkap pelaku yang membawa kabur uang BLT sekitar 600 juta rupiah. Suwanto Tahir, kepala kantor pos cabang Kabupaten Takalar, mengalami sejumlah luka bacokan dan luka tusuk senjata tajam usai dianiaya oleh karyawannya. Korban dianiaya menggunakan tabung apar dan dibacok dengan senjata tajam saat mempertahankan uang BLT ratusan juta rupiah. Peristiwa terjadi sesaat setelah kantor pos akan tutup usai melayani pencairan BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Korban dianiaya seorang staf bagian pengawas pengantaran uang yang diduga akan membawa kabur uang BLT. Pelaku bahkan merampas dan membawa kabur ponsel korban. Ada kejadian, kami masih berkoordinasi dengan kepolisian. Apa yang sebenarnya terjadi belum bisa memberi keterangan lebih banyak. Korban adalah kepala kantor pos cabang pembantu. Terduga pelaku di bagian antaran sebagai koordinator antaran. Kasus penganiayaan dan dugaan perampokan dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Petugas gabungan terus melakukan pencarian para korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dengan menelusuri aliran sungai Aek Garoga
sejauh 7 km. Evakuasi para korban berlangsung dramatis karena petugas harus menyeberangi arus sungai yang deras. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang. Hingga Minggu siang, Puskesmas Batang Toru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Sampai saat ini korban sudah mencapai 40 orang ya, yang belum bisa dievakuasi ada kira-kira 7 orang. Berapa Bu? 7 orang. Untuk korban luka sendiri Bu? Yang luka-luka? Iya. Nah, kalau diperkirakan di sini dengan di posko-posko yang ada pengungsi ya, berkisar kira-kira 400 lebih kurang 400. Untuk di puskesmas sendiri ada berapa orang? 186 ya. Kami ini butuh beberapa kantong mayat lah. Nanti kan ada lagi mayat yang berdatangan, kami butuh lah untuk tempat jenazah. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar mempercepat proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi perempuan dan anak-anak korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR menempuh tumpukan material longsor dan membujuk warga agar mau pindah ke pengungsian. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi warga korban longsor di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Evakuasi kali ini difokuskan terhadap perempuan dan anak-anak yang terjebak di rumah mereka. Petugas harus membujuk mereka agar mau mengungsi karena masih ada warga yang memilih tetap bertahan dengan alasan menjaga ternak dan harta benda. Padahal petugas telah mengingatkan adanya potensi banjir dan longsor susulan. Polri kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui airdrop menggunakan helikopter. Bantuan dijatuhkan di 3 lokasi yang masih terisolasi akibat banjir. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter. Dalam kesempatan itu, Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara disiapkan maksimal untuk memastikan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Polri menegaskan pendistribusian akan terus berlangsung, baik melalui udara maupun jalur alternatif lainnya, hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh. Menggunakan helikopter, pengiriman bantuan ini dilakukan di 3 lokasi terdampak banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan dengan menerjunkan helikopter melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pengiriman bantuan logistik ini dilakukan sebanyak 3 kali di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Benar Meriah, dan Aceh Tengah. Total bantuan yang dikirim mencapai 27 ton. Proses pengiriman dari jalur udara ini dilakukan untuk percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Kota Sibolga dan wilayah Tapanuli Tengah mengalami krisis air bersih pasca bencana banjir dan longsor. Ratusan warga
terpaksa memburu air di tepi jalan raya di kawasan Sibolga. Usai pasca dilanda bencana, warga di kota Sibolga, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Air bersih saat ini menjadi kebutuhan paling mendesak karena air di permukiman mereka belum mengalir normal. Udah berapa hari Pak ngambil air bersih di sini? Seminggu lah. Seminggu ya? Iya. Apa harapannya Pak? Kalau bisa air apa? Sampaikan Pak. Ya, biar aman Pak ya. Pemerintah Kota Sibolga, TNI, Polri, dan pihak terkait masih berupaya menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik darurat. Namun ketersediaan belum mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat. Petugas di lapangan terus mengimbau warga agar mengantri secara tertib dan bergilir saat pengisian air dari pancuran umum guna mencegah kerumunan tidak terkendali. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Ainis melaporkan. Korban tewas di Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Diperkirakan terdapat ratusan korban tertimbun yang tidak dilaporkan karena kampung tersebut hancur tersapu banjir. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Nagari Salareh, Ayah Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penemuan jenazah ini total menambah jumlah korban meninggal menjadi 87 orang, sementara 76 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas membutuhkan alat berat membersihkan material longsor dan mempercepat evakuasi korban yang diduga masih tertimbun dalam jumlah ratusan. Yang sekarang ini masih berkumpul dan area sudah luas. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kemungkinan besar akan berlanjut sampai tidak ada laporan ada orang hilang. Dari yang sudah ada ini ada sekitar 60 lah. Itu masih ada di lapangan. Ini baru yang hadir dari sungai Pak. Ya. Masih ada di lapangan sekitar 300 lagi yang tertimbun. Dan kita meminta tadi bantuan dari Pak Wagub ya, Wakil Gubernur Wagub untuk bisa bantu angkat. Juga ada umum. Dampak dari banjir ini lebih dari 4.000 warga terpaksa mengungsi. Sebanyak 23 orang luka-luka dan dirawat di RSUD Lubuk Basung. Kerusakan pun terjadi di hampir seluruh sektor mulai dari 49 rumah rusak berat, 26 rusak sedang, 468 rusak ringan, 4 jembatan terdampak, hingga 2.801 meter luas jalan tergerus. Total kerugian sementara diperkirakan mencapai 123 miliar rupiah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang Anyus melaporkan. Akibat longsor, ratusan warga Nagari Pasie, Lawe, Kecamatan Lubung Alung, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat masih mengungsi. Sementara 3 orang meninggal dunia dan puluhan rumah warga rusak di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Sejumlah warga di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sudah mulai membersihkan rumah mereka. Pemilik rumah berani membersihkan rumah karena cuaca di daerah tersebut sudah mulai bersahabat. Saat ini masyarakat di Anduring membutuhkan air bersih dan penerangan. Saluran air PDAM dan listrik dari PLN sudah 4 hari terputus. Sementara bantuan makanan dan pakaian sudah disalurkan ke daerah tersebut. Kejadian longsor di sini Jumat malam setelah sholat maghrib sekitar menjelang jam 7. Gitu. Perkiraan menjelang jam 7 malam. Berapa rumah yang kena? Bangunan ada 4 rumah, 1 musola. Yang dihuni ada 14 orang warga. Sementara sebanyak 600 warga masih mengungsi di Surau Tanjung Nagari Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 6 hari sudah mereka mengungsi karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Yang di Surakoto itu ada 164 jiwa, yang di Surau Tanjung ada 153 jiwa. Ini korban longsor atau gimana nih Pak? Yang khusus di Surakoto ini korban longsor dan untuk pengamanan evakuasi yang mungkin akan berbahaya berada di sekitar sepanjang bukit yang terkena longsor. Jadi dalam hal ini seluruh warga
untuk sampai hari ini sudah 2 hari belum kita perbolehkan untuk pulang ataupun beraktivitas di rumah karena bukit sepanjang rumah penduduk itu masih sangat labil. Saat ini bantuan sudah mengalir di tempat pengungsian berupa makanan dan pakaian. Namun akses jalan di daerah tersebut terputus karena material tanah longsor masih memenuhi badan jalan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di Kabupaten Aceh Tenggara hanyut diterjang banjir bandang. Banyak warga yang tak memiliki tempat tinggal lagi dan terpaksa bertahan di tempat pengungsian yang berada di gedung bangunan SD Negeri Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe. Di Desa Benar Bepapa dan Desa Lawe Penanggalan, Kabupaten Aceh Tenggara, puluhan rumah warga hanyut diterjang banjir bandang. Luapan air Sungai Lawe alas yang dahsyat menghanyutkan rumah membuat warga tak mampu menyelamatkan barang apapun kecuali baju yang melekat di tubuh. Di pengungsian kehidupan juga tak lebih mudah, pemirsa. Pasokan makanan yang terbatas, tidur beralaskan tikar seadanya dan cuaca dingin yang menusuk membuat warga kedinginan. Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Serambi Mekah menyisakan luka mendalam bagi para korban. Ratusan rumah warga rusak dan puluhan meninggal dunia. Pasca banjir, warga mulai membersihkan material longsor di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Dahsyatnya banjir hingga membawa endapan lumpur mencapai 2 meter. Tak hanya merusak rumah, banjir di Aceh menyebabkan 96 orang meninggal dunia dan 75 hilang. Duka mendalam juga dirasakan oleh seorang suami di Banda Aceh. Viral di media sosial saat ia memasang baliho di kendaraannya yang bertuliskan mencari anak dan istrinya dengan berkeliling kota. Anggota DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto meninjau warga terdampak banjir bandang di Pidijaya Aceh. Titi didampingi putranya Didit Prabowo. Anggota DPR RI Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto bersama putranya Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo menemui korban yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh. Titi Soeharto meminta ada pendampingan secara khusus kepada anak-anak yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh. Ketua Komisi 4 DPR RI ini juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi untuk warga yang mengungsi, terutama penyaluran logistik seperti makanan, kebutuhan pribadi, dan obat-obatan. Insya Allah nanti besok tadi Pak Menan bilang mau dikirim ya pada warga pulang. Tikar, oke. Nanti catat. Ada, sampaikan. Ada, pernah. Ya. Bapak, ibu-ibu yang sabar. Ya Allah, yang sabar. Mudah-mudahan nanti ke depan namanya bisa lebih subur lagi. Bisa lebih sejahtera ya. Kita akan kirim bantuan-bantuan secepatnya untuk semuanya dan keluarga di sini. Mungkin bapak-bapaknya juga perlu kemeja dan sarung ya. Titi bersama Didit juga turut berbincang dengan warga korban bencana yang mengungsi di pengungsian Menasah serta Gedung Tengku Cik Pantai Gelima Aceh. Titi menguatkan para pengungsi untuk sabar menghadapi cobaan. Selain tenda pengungsian, Titi meninjau langsung rumah-rumah yang rata dengan tanah akibat banjir bandang di Pidijaya Aceh. Dalam peninjauan ini, Titi dan Didit Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tujuannya apa aja? Kami Bu, tujuannya kalau ini sudah pulih, kami
Antrian kendaraan sepeda motor untuk membeli BBM di SPBU terjadi di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Pengendara memadati SPBU lantaran beberapa hari terakhir BBM di Aceh Singkil langka akibat banjir bandang yang melanda daerah tersebut. Antrian kendaraan mengular hingga mencapai 1 km di sepanjang jalan menuju SPBU di Kecamatan Singkil Utara. Warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Warga juga menyebut harga BBM di pengecer berkisar 40 hingga Rp50.000 per liter. Sementara itu di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, lumpuhnya akses akibat longsor dan pohon tumbang, pasokan BBM Kabupaten Pasaman terkendala. Kendaraan termasuk truk BBM mengantri untuk bisa mengantarkan BBM ke sebuah SPBU di Lubuk Sikaping. Terhambatnya pasokan BBM membuat SPBU kehabisan stok. Sejumlah kendaraan terlihat terparkir di SPBU untuk menunggu BBM. Dari Aceh Singkil Aceh dan Pasaman, Sumatera Barat, iNews melaporkan. Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto menyampaikan perkembangan terkait bencana tanah longsor dan banjir di Sumatera. Hingga minggu malam tercatat korban meninggal mencapai 442 orang. Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang. Ini saya rasa perkembangannya per hari ini Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang ya. Untuk Aceh yang terdampak yang ada korban jiwa ini ada 11 kabupaten kota, ya, 11 kabupaten kota. Kami masuk ke Sumatera Barat, ya. Jadi Sumatera Barat itu dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh sekarang sudah lebih pulih, di hari ketiga ini. Apalagi sekarang sudah tidak ada hujan, ya. OMC dilaksanakan terus-menerus di situ. Ini korban jiwa 129. Hilang 118, 16 luka-luka ya. Putus diterjang banjir, warga terpaksa menggunakan jembatan darurat untuk beraktivitas di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepala BNPB menyatakan bencana alam di Kabupaten Tapanuli Selatan begitu besar. Dahsyatnya banjir bandang membawa gelondongan kayu besar dan material longsor menghancurkan rumah warga di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Banjir juga merusak jembatan penghubung sehingga warga terpaksa menggunakan jembatan darurat dari material banjir. Dalam kunjungannya bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Kepala BNPB menyatakan banjir bandang yang melanda Tapsel sangat dahsyat. Nah, kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Dari data BNPB tercatat 217 korban meninggal dunia, 209 hilang akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Evakuasi 2 jasad korban banjir bandang yang berada di Sungai Batang Anai, Padang Panjang berlangsung dramatis. Untuk menjangkau titik-titik yang sulit, petugas SAR terpaksa melintasi Sungai Batang Anai menggunakan tali. Arus sungai yang tak bisa diprediksi membuat setiap langkah harus dilakukan cepat dan presisi. Setelah berhasil menyeberang, para petugas langsung menyisiri bibir Sungai Batang Anai. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil. 2 jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan terjepit di antara kayu dan batu. Petugas harus memotong kayu dengan mesin agar tubuh korban dapat dievakuasi. Seluruh jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk diidentifikasi. Kemarin total ada 5 jenazah yang berhasil dievakuasi dari aliran sungai.
Jadi untuk proses evakuasinya kita melaksanakan sistem transfer dengan sistem Three Lion. Dan korban itu berhasil kita evakuasi. Jadi kawan-kawan menggunakan tali sebagai lintasan untuk menyeberang ke seberang sungai, maupun korban yang sudah kita evakuasi dari seberang sungai menuju pinggir jalan atau tempat kita evakuasi, itu juga menggunakan jalur tali. Hujan deras berkepanjangan yang mengguyur kota Padang Panjang sejak Jumat dini hari memicu banjir serta longsor di sejumlah titik di Padang Panjang, Sumatera Barat. TNI Angkatan Darat pun kembali merespon cepat membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, prajurit Yonif 131 Braja Sakti Kodam 20 TIB dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan melaksanakan penanganan awal di lokasi di Padang Panjang. Curah hujan ekstrim membuat sungai meluap dan material longsor menutup jalan serta merusak rumah warga. Prajurit TNI AD membantu keluarga yang masih terjebak di rumah, mengevakuasi lansia dan anak-anak serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang terluka. Petugas dibantu BPBD, Basarnas, tim gabungan melakukan koordinasi mempercepat proses penanganan seperti membuka akses yang tertutup longsor, mengevakuasi barang berharga, dan mendirikan titik pengungsian sementara. Kini prajurit Yonif 131 BRS masih bersiaga, memastikan jalur evakuasi aman, membantu pendataan korban, serta memberikan dukungan logistik kepada warga yang mengungsi. Pemantauan terus dilakukan mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan demi mengurangi resiko tambahan akibat cuaca yang belum stabil. Empat jasad korban banjir bandang di Jembatan Kembar Padang Panjang berhasil ditemukan tim SAR dan warga di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setelah ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, jasad korban dibawa ke Puskesmas Kayu Tanam untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Padang Panjang. Keempat jasad korban banjir bandang di Jembatan Kembar Padang Panjang ini terdiri dari 2 pria dewasa dan 2 wanita dewasa. Dengan ditemukannya 4 jasad ini, maka total keseluruhan korban di Kecamatan Kayu Tanam menjadi 31 korban tewas. Pencarian korban banjir bandang akan dilanjutkan pada hari ini karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Di Kayu Tanam, Kecamatan Kayu Tanam, hari ini kita temukan 4 jenazah, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Masih ada yang dicari? Tim masih ada yang di lapangan menelusuri informasi dari masyarakat. Ya. Berapa totalnya dia? Sampai hari ini untuk Kecamatan Kayu Tanam, kemarin 27, sekarang 4, jadi 31. Anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah, Padang Panjang antusias mengikuti sesi trauma healing bersama sekelompok remaja. Mereka antusias berjanji sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah, Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main caka juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Dari pihak kelurahan sangat berterima kasih sekali karena membantu. Kalau kami dari kelurahan personil kami cuma 6 orang. Jadi karena datangnya forum anak namanya sangat membantu untuk psikologinya anak-anak.
Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ratusan orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pada 24 November lalu. Warga berharap pemerintah membantu membangun rumah yang hancur diterjang banjir. Inilah kondisi Kota Padang di Sumatera Barat usai bencana banjir bandang dan longsor menghantam kawasan ini. Dari data BPBD Sumatera Barat tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, 16 luka-luka dan 110.000 jiwa mengungsi. Sementara itu, warga setempat meminta bantuan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Sekarang kondisi rumah Ibu Susilawati sudah habis semuanya, tapi barang-barang masih bisa diselamatkan. Habis itu, sekarang di pengungsian. Ibu ingin itu rumahnya, tapi sekarang nggak bisa, kalau dibangun lagi nggak bisa dibangun lagi. Sekarang itu ingin habis pengungsian ini mau kemana pindah gitu lagi. Kalau bisa bantu Pak untuk bisa kembali ke rumah lagi. Kejadiannya Jumat pagi subuh lah. Sekitar jam airnya itu besarnya sekitar jam 4 lah. Saya tidur di sini di dalam rumah nih. Di pagi pas sekitar jam 6 istri saya datang dari rumah kan, bangunin saya, air udah besar katanya kan, dan nyampai di belakang rumah katanya. Nah, makanya saya bangun. Orang mau Jumat sekitar jam berapa tuh? Jam 11 lah, 11 lebih. Rumah yang di atas tuh roboh, ambruk kan. Jadi makanya pas ambruk tuh saya udah mulai cemas, jadi saya jemputlah mobil untuk angkat semua barang-barang yang ada di dalam ini kan. BPBD Sumatera Barat mencatat total kerugian sementara mencapai angka 950 miliar rupiah. Kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan 6 jembatan dengan total kerugian 127 miliar rupiah. Peristiwa banjir bandang dan longsor yang menimpa Sumatera Barat menyisakan kerusakan infrastruktur dan alur transportasi. Tercatat ada 11 jalur transportasi yang terdampak, termasuk akses nasional Padang Bukit Tinggi yang lumpuh total di kawasan Lembah Anai. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah menyatakan perbaikan jalur transportasi menjadi salah satu perhatian utama. Hal ini karena putusnya jalur-jalur dari Padang ke luar Padang seperti Bukit Tinggi dan juga Malalak merupakan akses utama. Ia menyebut saat ini semenjak akses Lembah Anai terputus sejak tanggal 27 November, berbagai sembako mengalami kenaikan harga. Tercatat ada lebih dari 11.000 kepala keluarga mengungsi dengan total 77.918 warga berada di posko-posko pengungsian. Perbaikan jalan utama terus dilakukan oleh Dinas PU Sumatera Barat dengan menargetkan akses mobil atau motor sudah bisa dilewati selama 7 hari ke depan. Ini akses ya, ini akses kita sekarang kan terputus. Ya, dari Padang keluar Padang yang terputus. Nah, yang selama ini yang kita andalkan jalur Lembah Anai sekarang terputus. Nah, ini maka perlu percepatan. Ya, karena dan kemudian jalur Malala juga sekarang terputus. Ya, salah satu dari timur itu adalah dari Solo. Itu pun juga berisiko. Nah, kalau itu tuh makanya perlu antisipasi seperti itu. Nah, melalui ini untuk dan demikian juga akses di setiap kabupaten kota. Antar kabupaten kota ini juga dalam kabupaten juga banyak. Yang itu makanya sinergi ini perlu kita bangun dan nanti minimal kita udah tekankan kepada OPD kita untuk melakukan misalnya kalau belum selama itu terputus sama sekali, sudah motor bisa lewat. Nah, kemudian kalau udah bisa motor, bisa mobil pribadi bisa lewat. Nah, begitulah tahapan-tahapannya, sehingga akses ini akan lebih baik kalau dibangun. Dan sekaligus juga ini kan untuk mobilisasi peralatan, mobilisasi bantuan dan yang lainnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan Presiden Prabowo memerintahkan seluruh jajaran pemerintah agar terus memperkuat penanganan tanggap darurat di wilayah terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatera.
Selain fokus penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Salah satu prioritasnya adalah percepatan penyediaan hunian sementara dan tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggalnya. Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini meringankan beban masyarakat. Nah ini jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan huntara, hunian sementara, penyiapan hunian tetap, dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa siap menggelontorkan dana darurat untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Namun Purbaya tidak mengetahui bahwa darurat bisa dipakai karena musibah banjir dan longsor Sumatera tidak berstatus bencana nasional. Biayanya berapa yang udah diskusiin pasti jembatan kan, akan ada 300.000, sedang dikompilasi datanya seperti apa, berapa jembatan dibutuhkan betul, dan untuk masing-masing sungai itu seperti apa, lagi dikumpulin dalam waktu 2 minggu ini akan siap. Pak, yang di jembatan yang ke arah Padang itu kan dia ada jembatan itu yang menghubungkan antara Padang dan Sumatera itu kan rusak Pak, nanti itu perbaikannya gimana Pak, menggunakan APBN langsung atau? Ada PU pasti punya dana, biar aja PU yang bisa. Tapi kan itu dana. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni angkat bicara terkait bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Raja Juli, banjir Sumatera menjadi momentum untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Video gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu yang terbawa banjir diduga bekas tebangan yang lapuk. Namun hal tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dwi Januanto juga menyebut tidak menutup kemungkinan gelondongan kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Nah, salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang dihasilkan dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APR. PHAT adalah penebang hak atas tanah. Nah di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut banjir Sumatera menjadi momentum pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan ya. Karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi nih, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Sementara itu, terkait video kayu yang terbawa banjir, sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang berdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Agama menggelar doa bersama untuk korban banjir bandang di Sumatera dalam pembukaan Olimpiade Pendidikan Agama Islam tingkat nasional di Jakarta. Dalam Grand Final PAI Fair 2025 ini dipanjatkan doa bagi korban banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Gelaran Olimpiade PAI perdana ini diikuti ribuan peserta dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dari berbagai daerah. Seleksi perlombaan seperti MHQ, MTQ, pidato hingga konten video kreatif dilakukan di daerah masing. Gelaran ini tidak hanya sebatas intelektualitas, tapi juga mencetak generasi berakhlak dan berkepribadian unggul, dan nantinya akan diselenggarakan setiap tahun. Ajang ini dimaksudkan untuk memberikan spirit pada guru-guru, kepada pengawas, pada para siswa, agar mereka merasa bahwa pelajaran agama yang diberikan kepada mereka itu selain untuk mereka amalkan sendiri, tapi juga bisa teraktualisasi, sehingga memberikan masukan kepada teman-teman yang lain bahwa pendidikan agama yang mereka terima itu memang bukan sekedar untuk dipahami. Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan saluran penyebaran narasi positif tentang pendidikan. Bertempat di Universitas Terbuka Convention Center, Universitas Terbuka secara resmi mengenalkan rektor barunya, Profesor Dr. Ali Muktianto, lewat acara bertajuk UT Media Day 2025. Dalam pertemuan ini, jajaran petinggi di Universitas Terbuka juga menggelar talk show. Sejumlah topik pun turut disampaikan sesuai tema yang diangkat, diantaranya kepemimpinan arah baru, kolaborasi media dan Universitas Terbuka untuk kemajuan pendidikan tinggi yang berdampak bagi Indonesia. Dalam talk show ini, Rektor UT menegaskan bahwa media bukan hanya saluran penyebar informasi, tetapi mitra strategis dalam memperkuat narasi positif tentang pendidikan terbuka. Sinergi dengan media akan membuka ruang cerita yang lebih luas, cerita tentang pendidikan tinggi yang inklusif, modern, dan memberi manfaat nyata bagi Indonesia. Menghadapi satu tantangan besar, yaitu mengenalkan UT seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat kita, tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua adalah mengenalkan bahwa UT hari ini adalah perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang berkualitas dunia. Sementara itu, dalam UT Media Day juga menampilkan peluncuran jingle serta tarian khas Universitas Terbuka, stand up komedi dari Rizky Ambon, dan acara ditutup dengan foto bersama serta ramah tamah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah kisah nyata tentang dunia forensik dan kriminal diangkat dalam sebuah film. Kisah yang diangkat merupakan perpaduan antara kriminal saintifik dan horor supranatural. Film Otopsi Dead Body Can Talk yang diproduksi oleh PT Rich Prime Entertainment bekerjasama dengan PT Karya Kreatif Utama menggabungkan pendekatan scientific crime investigation dengan pengalaman supranatural yang dialami seorang dokter forensik sepanjang menangani kasus kematian tidak wajar. Film ini mengisahkan seorang dokter forensik yang berpengalaman menangani kasus-kasus pembunuhan viral di Indonesia dengan intuisi dan fenomena supranatural yang menjadi bagian perjalanan panjangnya. Harapan saya semoga film ini untuk edukasi sih, untuk edukasi kepada masyarakat, dan secara khusus masyarakat juga tahu kalau tugas polisi itu sebenarnya ya seperti ini, untuk mengungkap kasus kejahatan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Aku langsung jatuh cinta jujur sama ceritanya. Terus ketika memang ternyata kita jodoh gitu ya, jodoh. Aku cuma bilang banyak hal yang harus aku research, karena kayak bahasa kedokteran, bahasa apalagi bahasa forensik itu hal yang sangat baru buat aku. Jadi aku benar-benar di sini aku mau benar-benar totalitas. Film ini dibuat dengan tujuan menghibur sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya otopsi dalam pembuktian ilmiah sebuah tindak pidana. Film horor itu kan banyak. Dan kalau misalnya ada satu film yang based on atau inspiration based on true event, itu sepertinya itu lebih menggugah masyarakat untuk menonton. Dan juga kita kan
ada di sini namanya itu penyelidikan kepolisian yang selalu nggak jauh sama ibu itu pasti selalu berhubungan gitu. Film ini menggambarkan bagaimana seorang dokter forensik memadukan sains kedokteran forensik dengan intuisi yang tumbuh seiring panjangnya pengalaman sebuah perjalanan yang menyibak sisi lain penyelidikan ilmiah. Ditinggal pemiliknya sejumlah tempat usaha dan mobil di kawasan Pik Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api diduga berasal dari konsleting listrik. Kebakaran melanda tempat usaha dan 1 unit minibus di Jalan Borobudur Raya, Perkampungan Industri Kecil Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Api berkobar dengan cepat dan menghanguskan hampir seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 7 mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi. Namun banyaknya material yang mudah terbakar, api baru dapat dipadamkan setelah hampir 1 jam. Sumber air juga cepat dekat, jadi penyedotannya sangat cepat dapat. Tidak ada korban kan? Alhamdulillah tidak ada, ya tidak ada korban. Personil yang diturunkan Personil yang diturunkan hanya dari sektor Cakung aja nih, kurang lebih ya kalau 5 pos kurang lebih 40 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian gudang dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, 2 dari 3 bocah diduga terseret arus Kali Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat bermain di pinggir kali dan ditemukan tim SAR. 2 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi yang berbeda. sama Dani. Lurus ini kan? Tim SAR gabungan menemukan 2 jasad bocah yang diduga hanyut terseret arus kali di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Jasad Fatan 6 tahun ditemukan 1 km dari lokasi kejadian. Sedangkan jasad Abiasa 5 tahun ditemukan 1,35 km dari lokasi kejadian. Jasad kedua korban dibawa ke rumah duka masing-masing. Rencananya kedua korban akan dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Sementara 1 bocah diduga hanyut terseret arus di Kali Cikarang belum ditemukan. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan dari Kabupaten Bekasi sedikit mengalami kesulitan karena banyaknya sampah dan dangkalnya kali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. 1 korban tewas kebakaran apartemen di Hong Kong adalah buruh migran asal Ponorogo, Jawa Timur. Keluarga yang mendengar kabar menangis sedih, tidak menyangka korban berangkat ke Hong Kong untuk bekerja ternyata malah mengalami musibah. Warga terus berdatangan ke rumah Dina Martiana di Desa Tanjung Ponorogo, Jawa Timur. Dina menjadi salah satu buruh migran yang tewas akibat kebakaran apartemen di Wang Fuk Court, Hong Kong. Suhodo, suami Dina, tak kuasa menahan tangis. Pria 1 anak ini tak menyangka jika istrinya meninggal akibat kebakaran apartemen tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bilangnya dari bukti dan data-data di lokasi kejadian itu mengarah ke Mbak Dina. Terus langsung dibawa rumah sakit, diidentifikasi memang itu Mbak Dina. Korban Dina Martiana menjadi TKW ke Hong Kong menjadi pembantu rumah tangga sejak 3 tahun lalu. Saat kebakaran, korban berada di lantai 26 dan terjebak, tak bisa menyelamatkan diri. Kabar kematian korban disampaikan oleh KJRI pada Sabtu siang. Pihak polisi Hong Kong sudah melakukan pemeriksaan dan identifikasi, dipastikan bahwa korban TKW atas nama Dina Martiana asal Ponorogo. Keluarga berharap agar korban secepatnya bisa dipulangkan untuk dimakamkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian orang hilang dalam kasus kebakaran gedung apartemen di Hong Kong terus dilakukan. Sementara otoritas Hong Kong menggelar upacara peringatan untuk mengenang para korban kebakaran.
Sekitar 600 anggota unit identifikasi korban bencana kepolisian Hong Kong tiba di gedung apartemen Wang Fu Court, distrik Tai Po, Hong Kong untuk melanjutkan pencarian orang hilang setelah kebakaran paling mematikan dalam sejarah Hong Kong tersebut. Para petugas mengenakan pakaian pelindung putih berkumpul di dekat bangunan yang hangus terbakar untuk mengumpulkan bukti dan membantu penyelidikan yang sedang berlangsung. Pihak berwenang mengonfirmasi 128 orang tewas dalam kejadian ini, termasuk 89 korban yang belum teridentifikasi. Sementara hingga kini sekitar 200 orang masih hilang. Otoritas Hong Kong pun mengadakan upacara peringatan di kantor pemerintah pusat pada hari Sabtu untuk mengenang para korban kebakaran dahsyat di Wang Fu Court, Tai Po. Upacara peringatan ditandai dengan Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee dan sejumlah pejabat senior memasuki lapangan, kemudian mengheningkan cipta selama 3 menit dengan bendera diturunkan setengah tiang. Di samping itu, para pelayat menandatangani buku belasungkawa dan membawa bunga ke tempat peringatan para korban kebakaran. Pemirsa, bertepatan dengan Hari Solidaritas Palestina, aksi demo bela Palestina juga digelar di sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Ribuan demonstran berunjuk rasa di Berlin, Jerman pada Sabtu waktu setempat dalam demonstrasi besar pro-Palestina yang menandai Hari Solidaritas Internasional PBB terhadap rakyat Palestina. Para pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan Adili Netanyahu dan mengapa Jerman anti-Palestina saat mereka melakukan long march di kota Berlin. Para demonstran menuduh pemerintah Jerman mendukung kampanye militer Israel di Gaza melalui ekspor senjata berkelanjutan dan dukungan politik terhadap Israel. Sementara itu di Paris, Prancis, ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa pro-Palestina. Para demonstran berbaris membawa suar yang menyala, bendera Palestina, spanduk, serta poster. Mereka juga meneriakan yel-yel perdamaian, keadilan, dan pengakuan internasional atas hak-hak Palestina. Petugas polisi dengan perlengkapan anti huru-hara terlihat berjaga dan mengawal jalannya aksi unjuk rasa. Di London, Inggris, ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa untuk mendukung warga Gaza dan para aktivis sekaligus pelaku mogok makan yang dipenjara di Inggris. Para pengunjuk rasa meneriakan yel-yel sambil memegang spanduk bertuliskan keturunan penyintas Holocaust menentang genosida Gaza, dukung para pejuang mogok makan kami dan akhiri genosida. Pemirsa, akibat aksi bombardir yang dilakukan penjajah Israel, 92% rumah di Gaza rusak. Kini warga Gaza terpaksa tinggal di tenda atau rumah rusak yang bisa mengancam nyawa mereka. Keluarga Abu Al-Hasan Harara tinggal di kawasan Rimal di sebelah barat kota Gaza. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sebagian besar telah menjadi puing-puing akibat dibombardir Zionis Israel. Selain kerusakan yang parah, keluarga tersebut juga menghadapi kondisi sulit akibat limbah dan binatang berbahaya. يعني لما بنروح بنجيب تكية احنا من الاماكن بقول لك هذه التكية مخصصة لسكان الخيام لسكان الخيام بالذات انتم ساكنين في دار طب هي هذه تصنف دار تصنف بيت هذا يصنف بيت ما بتصنف حتى الساكن في الخيام انظف من المكان اللي انا ساكن فيه. Menurut PBB, lebih dari 2 juta warga Palestina kini bermukim di kurang dari setengah wilayah jalur Gaza. Sementara itu, sebagian besar penduduk yang mengungsi tidak memiliki tempat berlindung yang memadai untuk melindungi mereka dari hujan dan angin. Perkiraan PBB, 92% dari seluruh unit perumahan di Gaza telah dihancurkan Israel. Pemirsa, pemimpin umat Katolik dunia Paus Leo ke-14 mengunjungi Masjid Biru di Istanbul. Kunjungan ini atas undangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Paus Leo ke-14 mengunjungi Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed di Istanbul pada hari ketiga kunjungannya ke Turki. Masjid Biru merupakan masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang berada di distrik Fatih, Istanbul. Dipandu oleh para pejabat dan tokoh Muslim Turki, Paus berkeliling ke masjid yang dibangun pada tahun 1609 hingga 1616. Kunjungan ke Masjid Biru merupakan bagian dari kunjungan Paus ke sejumlah monumen bersejarah dan keagamaan di Turki. Paus asal Amerika Serikat ini diperkirakan akan memimpin misa di Volkswagen Arena di Istanbul pada sore harinya. Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pemirsa, Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permohonan pembebasan sementara mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sebelumnya, Duterte ditangkap dan dipindahkan ke tahanan ICC pada bulan Maret atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Kriminal Internasional ICC memutuskan untuk menolak permohonan pembebasan sementara mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Rekaman menunjukkan para pendukung Duterte berdoa untuk mantan pemimpin Filipina tersebut di luar gedung ICC. Kerumunan massa kemudian terlihat saling berpelukan, sementara beberapa orang menangis terseduh-seduh setelah putusan tersebut. Cucu mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam keputusan Pengadilan Kriminal Internasional sebagai tidak adil setelah menolak permohonan pembebasan sementara mantan pemimpin tersebut pada hari Jumat. Sebelumnya, tim pembela mengajukan permohonan pembebasan Duterte atas dasar kemanusiaan dengan alasan usia, kesehatan yang buruk, dan penurunan kemampuan kognitif. Pengadilan menolak banding atas ketiga alasan tersebut dengan alasan risiko melarikan diri. He's here, he's 80 years old, he's very frail, his mental health is not there anymore, not what it used to be, so I'm very sad with the decision of the appeal court, but I trust the legal defense team, they know what to do. Duterte yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2016 hingga 2022 sebelumnya ditangkap dan dipindahkan ke tahanan ICC pada bulan Maret atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan tersebut terkait dengan kampanye perang melawan narkoba yang dilancarkan pemerintahannya, di mana ribuan terduga pengedar dan pengguna narkoba dilaporkan tewas. Pemirsa, warga pesisir di Kabupaten Pidi Jaya Aceh panik usai beredar isu tsunami. Warga panik mengungsi ke arah pegunungan. Inilah kepanikan warga pesisir di Kabupaten Pidi Jaya Aceh usai beredar isu air laut naik. Warga mengungsi ke arah pegunungan karena khawatir terjadi tsunami. Agar kembali ke rumahnya masing-masing. Tolong sampaikan kepada masyarakat yang bahawa berita ila ODE-nya hana, yang berita bohong. Sementara itu, Camat Ulin, Samsul Bahri yang meninjau lokasi menyatakan bahwa isu air laut naik adalah hoax. Alhamdulillah aman. Kami ini ada di pantai daerah Desa Gelanggang sedang mengecek situasi informasi yang barusan kami dapat bahwasanya untuk sementara air laut masih seperti biasa dan berita yang kami dapat bahwa itu hoax. Bupati Pidi Jaya Sibral Malashi meminta masyarakat tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tetap mengedepankan informasi resmi dari pemerintah serta instansi terkait. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia di Kabupaten Aceh Tenggara bertambah. Hingga kini total korban meninggal dunia mencapai 10 orang, sementara 6 orang lainnya masih belum ditemukan. Yang ke-8, insya-Allah. Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara termasuk wilayah yang cukup parah terdampak akibat banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe, sebanyak 26 korban dilaporkan hilang, 10 orang ditemukan meninggal dunia, 10 orang selamat, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. BPBD dan tim SAR gabungan TNI Polri terus melakukan pendataan dan pencarian warga yang belum ditemukan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya menerjunkan petugas ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau akibat diterjang banjir bandang yang memutus akses jalan hingga membuat sejumlah warga terisolir. Berkaitan korban meninggal itu ada 10 orang, 8 orang sudah diketahui identitasnya, sementara 2 orang masih belum diketahui identitas dan saat ini jenazah masih di Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kota Tani. Saat ini juga masih ada 6 orang yang hanyut dan belum ditemukan, masih dalam proses pencarian baik itu dari Basarnas maupun dari BPBD Kabupaten Aceh Tenggara. Dan juga ada 2 orang luka-luka yang saat ini juga dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kota Tani. Hingga hari ini proses pencarian masih berlangsung, setiap korban yang ditemukan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Nagan Raya Aceh menghancurkan ratusan rumah warga. Sementara hingga kini warga di 3 desa masih terisolasi akibat jembatan utama putus. Bahkan petugas gabungan harus menyalurkan bantuan makanan menggunakan skema flying fox atau menggunakan tali. Warga di 3 desa di Kecamatan Butong, Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Aceh hanya bisa menangis usai kehilangan tempat tinggalnya yang terbawa arus banjir bandang. Camat Betong Ateh, Banggalang, Zulkifli mengaku situasi di Betong Ateh sangat mencekam 4 hari sejak banjir melanda kawasan itu. Tingkat kerusakan baik infrastruktur maupun rumah itu sekitar 80%. Jadi hampir tinggal nama lah Betong Ateh Banggalang. Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terisolir, tim SAR gabungan mengakali pengiriman logistik makanan dengan skema flying fox menggunakan tali. Kita melakukan drop logistik menggunakan teknik flying fox untuk dari titik A ke titik B. Untuk bahan-bahan pokok sembako yang kita drop kan adalah itu beras, Indomie, air mineral, dan juga kue dan minyak ya untuk kebutuhan daripada pengungsi. Sementara akibat banjir bandang yang melanda, sejumlah jembatan yang menjadi akses jalan utama penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara terputus. Akibatnya sejumlah desa terisolir karena akses jalan utama satu-satunya terputus. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bergerak cepat berusaha membuka akses jalan dengan menerjunkan petugas ke lokasi dan menurunkan beberapa alat berat. Hari ini pemerintah Kabupaten Tenggara berusaha membuka akses karena kan kecamatan kami terisolir. Kita sudah mengerahkan 1 alat berat di sana, di posisi sekarang sudah dilalui penanggalan di jembatan, dan informasi yang kita dapat pesantren di penanggalan itu adalah korban banjir bandang, dan diperkirakan masih ada beberapa murid-murid pesantren yang mungkin berada di sekitar lokasi. Tentunya kita akan melakukan evakuasi. Banjir Aceh Tenggara pada 27 November 2025 menjadi banjir terparah sejak 25 tahun terakhir. Hujan lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Aceh Tenggara. Sebanyak 98 desa dari 16 kecamatan terdampak dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses jalan utama dan transportasi serta komunikasi. Dari Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, evakuasi 2 jasad korban banjir bandang yang berada di Sungai Batang Anai Padang Panjang berlangsung dramatis. Untuk menjangkau titik-titik yang sulit, petugas SAR terpaksa melintasi Sungai Batang Anai menggunakan tali. Arus sungai yang tidak bisa diprediksi membuat setiap langkah harus dilakukan secara cepat dan presisi. Setelah berhasil menyeberang, para petugas langsung menyisiri bibir Sungai Batang Anai. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil. 2 jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan terjepit di antara kayu dan batu. Petugas harus memotong kayu dengan mesin agar tubuh korban dapat dievakuasi.
Seluruh jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk proses identifikasi. Kemarin, total ada 5 jenazah yang berhasil dievakuasi dari aliran sungai. Jadi untuk proses evakuasinya kita melaksanakan sistem transfer dengan sistem Tri-Lion. Dan korban itu berhasil kita evakuasi. Jadi kawan-kawan menggunakan tali sebagai lintasan untuk menyeberang ke seberang sungai, maupun korban yang sudah kita evakuasi dari seberang sungai menuju pinggir jalan atau tempat kita evakuasi, itu juga menggunakan jalur tali. Ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Pagi pada pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman pamit undur diri. Namun jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sport Pagi bersama dengan rekan Cikal Mutazam. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.